Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Bapak Saifuddin. Saya mengajar matematika di kelas 11 dan kelas 12. Saya ucapkan selamat datang kepada para peserta masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2021 dan selamat bergabung menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri Candipuro yang tercinta ini. Anak-anakku yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidayah serta maunahnya kepada kita sehingga kita bisa mengikuti MPLS di SMA Negeri Candipuro dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan para pengikutnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, masa pengenalan lingkungan sekolah yang dilaksanakan di SMA Negeri Candipuro kali ini tidak dilaksanakan seperti biasanya. Sudah 2 periode ini MPLS di SMA Negeri Candipuro dilaksanakan secara daring atau online dikarenakan masih dalam kondisi pandemi. Meskipun demikian, semoga hal ini tidak menyurutkan antusias kalian dalam mengikuti MPLS di SMA Negeri Candipuro kali ini. Di masa pandemi ini tidak bosan-bosannya kami pihak sekolah menghimbau kepada kalian semua untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada, baik di rumah, di luar sekolah, terlebih lagi saat berada di sekolah. Ingat selalu 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan sering-sering mencuci tangan di air yang mengalir. Dan jangan lupa cuci tangannya pakai sabun ya, jangan pakai tanah atau debu, emangnya mau tayamum. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan apa itu narkoba dan bahayanya terhadap kesehatan. Mungkin sudah banyak yang tahu dan paham apa itu narkoba. Narkoba sendiri itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Narkotika itu dapat menghilangkan nyeri atau rasa sakit, sedangkan psikotropika itu dapat menyebabkan perubahan mental dan perilaku. Untuk zat adiktif itu zat yang dapat menimbulkan ketergantungan bagi yang mengkonsumsinya. Pembagian narkoba jika berdasarkan asalnya ada 3. Yang pertama alami tanpa adanya proses fermentasi, isolasi, atau proses produksi lainnya, contohnya ganja, opium, daun koka, dan lainnya. Yang kedua semi-sintetis melalui proses ekstraksi dan isolasi, contohnya morfin, heroin, dan kodein. Yang ketiga sintetis diproduksi secara sintetis, contohnya amfetamin, pentidin, dan dexamfetamin. Jika berdasarkan efek yang ditimbulkan, itu narkoba dibagi menjadi 3 juga, yaitu yang pertama depresan atau downer, berfungsi mengurangi aktivitas, membuat pengguna menjadi tidur atau tidak sadar diri. Yang kedua stimulan upper, berfungsi merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja, segar, dan bersemangat secara berlebihan. Yang ketiga yaitu halusinogen, menimbulkan efek halusinasi, dapat merubah perasaan dan pikiran seseorang. Golongan narkotika, golongan yang pertama itu tidak digunakan untuk pengobatan ya, biasanya disalahgunakan bagi yang mengkonsumsinya.
ketergantungannya sangat tinggi sekali. Contohnya itu adalah heroin, putau, penasun, ganja, kokain, opium mentah, opium masak, candu, dan lain sebagainya. Ini berikut di sini ada ritual atau cara penggunaan atau pemakai putau. Yang pertama bisa diserbuk, itu biasanya dihirup. Yang kedua itu dipanaskan, serbuknya tadi dipanaskan kemudian dimasukkan ke dalam jarum suntik, setelah itu dimasukkan ke lengan tubuh seseorang. Biasanya seperti itu cara ritual penyuntikan putau. Untuk narkotika golongan yang kedua itu digunakan untuk pengobatan, namun ada efek ketergantungannya juga lumayan tinggi seperti morfin, betadine, dan lain-lain. Untuk narkotika golongan 3 digunakan untuk pengobatan, namun ada efek ketergantungan sedang seperti kodein, etilmorfin, dan lain-lain. Untuk golongan psikotropika itu golongan yang pertama, itu ketergantungannya sangat tinggi. Ini tidak digunakan untuk obat ya. Contohnya itu ekstasi, lisergik, dietilamida, psilocybin, meskalin, dan lain-lain. Itu gambar contoh-contoh pil ekstasi. Yang kedua, golongan kedua itu ketergantungannya tinggi, digunakan untuk pengobatan, amfetamin contohnya, metafetamin, dan lain sebagainya. Untuk golongan ketiga, ketergantungannya sedang, contohnya fenilnitrazepam. Untuk yang keempat, golongan 4 ya, ketergantungannya ringan, itu contohnya diazepam, fenobarbital, nitrazepam. Untuk zat adiktif, ini contohnya ya, beberapa contoh zat adiktif. Itu yang pertama inhalen, zat yang terdapat pada lem atau pengenceran cat. Biasanya di orang yang toko bangunan yang mau ngecat itu ada thinner tambahan catnya. Yang kedua adalah alkohol, minuman yang mengandung etanol. Ini banyak dijual bebas kadang di apotik atau di toko-toko. Yang ketiga tembakau rokok, ini tambah bebas juga. Yang keempat obat penenang. Yang kelima zat yang menimbulkan halusinasi. Narkoba disalahgunakan dikarenakan ini beberapa alasannya orang yang menyalahgunakan narkoba ya. Yang pertama karena rasa ingin tahu. Yang kedua adalah penasaran. Yang ketiga karena coba-coba. Yang keempat ikut-ikutan teman. Jadi karena temannya memakai, jadi ingin ikut-ikutan teman biar diakui ketemanannya. Terus yang kelima lari dari masalah. Yang mungkin punya masalah terus kemudian salah dalam menghadapi masalah sehingga larinya adalah ke narkoba. Yang keenam tren agar diterima di lingkungan komunitas tertentu. Nah, ini biasanya ada komunitas yang salah pergaulan ya, jadi larinya ke narkoba. Kemudian pengertian salah dari narkoba, jadi mungkin dia mendapatkan informasi yang salah terkait narkoba sehingga dia mencobanya atau mengkonsumsinya. Untuk bahaya narkoba itu untuk segi kesehatannya ya, bahayanya terhadap segi kesehatan itu yang pertama merusak organ-organ tubuh, contohnya otak, paru-paru, jantung, ginjal, hati. Ini organ-organ vital di tubuh kita. Yang kedua terjangkit virus HIV atau AIDS. Nah, ini biasanya karena pemakaian jarum suntik ya, kan tidak steril sehingga setelah dipakai satu orang kemudian
sebagai orang yang kedua tanpa ada proses sterilisasi jarumnya. Yang ketiga bisa mengakibatkan overdosis, dan yang lebih parah lagi itu bisa menyebabkan kematian. Sedangkan bahaya narkoba dari segi psikososial itu bisa menimbulkan kriminalitas, kecelakaan lalu lintas, kejahatan seksual, tindak kekerasan, keuangan, disharmoni keluarga. Ya, biasanya kalau kriminalitas atau kecelakaan lalu lintas, kebanyakan orang mabuk, kebanyakan minum alkohol, sehingga tindak tanduknya itu tidak bisa terkontrol. Untuk hukuman bagi yang memakai atau memiliki, memproduksi atau lain-lain itu bisa dilihat di bagan ini ya. Contohnya ada kepemilikan penjara 10 tahun, untuk narkotika kedua penjara 7 tahun, narkotika ketiga penjara 5 tahun. Dan memberikan narkotika kepada orang lain itu yang paling ringan. Untuk yang narkotika jenis 3 itu penjara 1 tahun. Jenis-jenis narkoba yang sering disalahgunakan, yang pertama adalah ganja. Ini termasuk narkotika golongan 1, itu gambarnya seperti itu. Terus kalau sudah diproses, mungkin biasanya kalau dijual ada yang kemasan kecil barangkali ya, karena saya juga belum tahu juga. Terus yang ini cara penggunaan ganja, biasanya dihisap dari gulungan menyerupai rokok atau dihisap menggunakan pipa, dicampur makanan, diseduh seperti teh. Dampak dari pemakaian ganja ini yang dianggap positif, ini perasaan menjadi tenang. Nah, ini relaksasi atau euforia, terus nafsu makan meningkat. Terus efek negatifnya itu ansietas, panik, paranoid, halusinasi pendengaran, penglihatan, gangguan koordinasi, kehilangan memori jangka pendek, takikardi, gangguan konsentrasi, sering mengalami kecelakaan, malas, dan tidak bersosialisasi. Nah, yang terakhir kanker paru-paru. Terus gejala putus zat kanabis atau gejala penggunaan ganja itu ansietas, mudah tersinggung, anoreksia, tidur terganggu, sering mimpi buruk, gangguan gastrointestinal, keringat malam hari, tremor, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua adalah ekstasi. Ekstasi ini termasuk psikotropika golongan yang pertama, contohnya inek, kancing, yupi, drug, butterfly, bloodroot. Itu contoh-contohnya ya. Terus efek dari ekstasi itu rasa gembira yang berlebihan, cemas, mudah tersinggung, rasa percaya diri meningkat, keringat dan gemetaran, susah tidur, sakit kepala dan pusing-pusing, tekanan darah meningkat, denyut jantung bertambah cepat, pecahnya pembuluh darah otak, dan bisa meninggal dunia. Yang ketiga adalah LSD atau lysergic acid diethylamide. Itu gambarnya seperti itu. Tanda-tanda pemakai LIM atau yang gambar yang tadi ya, itu mata merah, berkaca-kaca atau berair, berbicaranya lambat, bergumam dan tidak jelas, terlihat seperti orang mabuk, bau bahan kimia, sesak napas, aktivitas ngelem ditutup tas atau plastik, asfiksia atau kurang suplai oksigen, sudden sudden death, mati mendadak, terus bisa mengakibatkan bunuh diri.
Ciri-ciri pengguna narkoba itu prestasi belajar menurun, pola tidur berubah, tidak betah di rumah, tidak masuk sekolah, sering bolos tanpa kejelasan, mengunci diri, suka menyendiri, emosi labil, mudah tersinggung, tidak bayar uang sekolah. Jadi mungkin dikasih oleh orang tuanya uang untuk bayar kegiatan di sekolah, akan tetapi tidak diserahkan ke sekolah. Cadel atau gagap, ini sempoyongan. Ini contoh heroin ya, gambar beberapa heroin. Terus kalau yang ini adalah gambar opium seperti bunga. Yang ini opium yang masih belum jadi bunga ya, masih belum berkembang. Yang ini adalah kanabis, gambarnya seperti itu, mirip kayak ganja. Yang ke ini ekstasi. Nah, ini contoh-contoh pil ekstasi ya, berbagai macam jenisnya, modelnya, bentuknya. Terus kenapa sih narkoba itu kok dilarang? Pertama, semua agama itu mengharamkan penyalahgunaan narkoba, itu kalau dari segi agama. Yang kedua, kalau dari segi pemerintah, itu banyak peraturan perundangan yang mengatur tentang narkoba, diantaranya itu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang narkotika, tahun 1997 tentang narkotika, juga tahun 97 tentang psikotropika. Terus yang ketiga, menghancurkan tujuan hidup dan masa depan orang yang mengkonsumsinya. Yang keempat, merugikan negara. Sehingga kenapa kalau negara kok rugi? Karena masyarakatnya kalau banyak yang mengkonsumsi narkoba, maka masa depan negara itu sangat bahaya ke depannya. Terus mengapa narkoba perlu dihindari? Ini karena dapat merugikan bagi si pemakai dan orang lain, terhadap diri pribadi dan individu, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, juga terhadap bangsa dan negara. Jadi kalau memakai narkoba itu merugikan pemakai, juga lingkungan sekitarnya, lebih-lebih lingkup besar itu terhadap bangsa dan negara. Untuk apa narkoba boleh dipakai? Itu untuk kepentingan medis, misalnya operasi, sehingga untuk ketika orang yang mau operasi kan harus dihilangkan rasa sakitnya, maka itu perlu digunakan obat atau narkoba untuk pengobatan. Terus yang kedua, untuk kepentingan ilmu pengetahuan seperti laboratorium. Jadi dua ini yang diperbolehkan menggunakan narkoba ya. Yang pertama untuk rumah sakit atau pengobatan, yang kedua adalah untuk penelitian, yaitu biasanya di laboratorium. Nih, untuk jadi kalau misalkan ada teman kalian atau saudara atau orang yang sudah kecanduan narkoba, itu cara pengobatannya adalah ini melalui terapi adiksi atau detoksikasi. Jadi dikeluarkan semua narkobanya yang di dalam tubuh. Terus terapi infeksi atau secara medis ini. Terus ada rehabilitasi, ini biasanya di Badan Nasional Narkoba BNN ya, itu ada tempat rehabilitasi. Atau ada yang pelatihan mandiri, bisa juga. Nah, ini untuk pencegahan terhadap narkoba itu, sehingga yang mungkin yang belum mengkonsumsi narkoba dan jangan sampai
kita ya mengkonsumsi narkoba dalam hal-hal yang negatif ya, ini adalah perkuat iman kita. Jadi kita tingkatkan iman kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus pilih lingkungan yang pergaulannya yang sehat. Jadi pilih teman yang baik. Meskipun kita banyak berteman, semuanya kita berteman, tapi cari teman baik itu yang baik lingkungannya, atau cari teman yang tingkah lakunya itu baik, komunikasi yang baik, sehingga membuat kita jadi baik. Isi waktu luang dengan kegiatan positif, bisa olahraga atau menambah ilmu pengetahuan dengan belajar dan lain sebagainya. Hindari pintu masuk narkoba seperti rokok, alkohol yang mungkin sering kita melihatnya ya. Nah, demikian tadi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.